dibantu sama kakaknya, pihak keluarga, dan termasuk juga yuris. Disuruh. Yang namanya disuruh kan? Oh, disuruh. Cepat ditetapkan, cepat itu. Dan ingin, sekali lagi, dihukum seberat-beratnya. Tidak ada toleransi karena telah memberikan sesuatu yang menyulitkan terhadap penyidik dan dia tidak mau secepatnya itu menyerahkan diri dan tidak mau bertanggung jawab. Semoga sekali lagi dihukum seberat-beratnya, tidak ada toleransi. Kalau bisa dihukum mati. Gak ada kata-kata, adanya bukti nyata. Karena terkontaminasinya TKP oleh orang-orang yang tidak berkepentingan. Artinya ada beberapa orang selain penyidik ikut masuk di TKP, bahkan melakukan pembersihan. Kalau ada polis lain, segera dibuat polis lain. Kalau tidak ada polis lain, dibuat barir apapun. Bisa bentang, bisa rafia, bisa tali. Yang penting untuk membatasi area tersebut. Agar apa? Agar TKP itu benar-benar bisa dijaga keutuhannya, keasliannya. Tidak ada orang keluar masuk. Bahkan polisi pun sebisa mungkin jangan masuk ke TKP. Kecuali polisi yang melakukan olah TKP. Karena sering sekali, mohon maaf, rekan-rekan penyidik datang ke TKP, tapi di TKP malah misalnya merokok. Nah, rokok inilah nanti jadi barang bukti baru. Yang seharusnya kita sudah bisa mengarah ke tersangka, tapi karena rokok ini yang dibawa oleh penyidik, akhirnya jadi apa? Rokok DNA. Oke, kita akan kembali membahas tentang kasus Subang ya, yang ternyata sampai hari ini belum ada pengungkapan. Kita berharap sih ada semacam keterangan sampai di mana kasus ini perkembangannya. Karena sepertinya terakhir Kabid Humas Ibrahim Tompo itu memberi keterangan kepada kita bahwa sudah ada 216 alat bukti yang diperiksa dan juga 121 saksi yang kemungkinan bisa bertambah, dan juga rangkaian 10 TKP yang sudah dikantongi oleh penyidik. Dan juga di awal-awal kan sudah ada nama-nama ya yang diduga sebagai pelaku. Kira-kira apa kesulitannya? Nah, di awal video tadi kita sudah cermati bersama bahwa TKP ini sudah tercemar sejak awal ya. Pertama kali oleh Pak Yosep itu sendiri, yaitu waktu dia datang, ya mungkin karena memang dia panik ya, lari ke sana lari ke sini, tentunya jejaknya tertinggal di mana-mana. Dan juga yang kedua, dia mengundang Pak Ujang ya, dia masuk lagi, entah apa yang dilakukan, dan itu juga sedikit banyaknya mengacaukan penyidikan ya, karena bertambah lagi tuh jejak-jejak dia di sana. Dan juga kalau keterangan Danu benar, dia masuk terhadap Danu 3 kali dia masuk, tapi ini disanggah oleh Pak Yosep ya, katanya nggak pernah ketemu di saat kejadian itu, ketemu dengan Danu nggak pernah ya. Itu versi Danu. Tambah lagi kalau memang benar kalau Danu juga masuk, nah ini juga udah ada lagi orang yang masuk di situ dan meninggalkan jejak-jejak di sana. Terus kita sorotin juga di awal-awal kejadian itu begitu banyak ya warga yang bisa masuk, wartawan dan juga anggota kepolisian walaupun di luar rumah. Karena begini, jejak pelaku ini kan otomatis tidak hanya tertinggal di dalam rumah tapi juga di sekitar TKP. Nah, ini karena sudah banyaknya warga, banyaknya petugas yang datang ke situ dan sudah bercampur aduk. Apalagi kita perhatikan tadi kalau para petugas ini atau warga ikut merokok di situ. Karena kabar konon ceritanya kan ditemukan banyak puntung rokok berbagai merek dan banyak DNA. Dan ini juga menyulitkan tentunya untuk meriksa satu persatu, ini punya siapa, ini punya siapa. Oke, jadi itu mungkin juga salah satu yang membuat sulitnya kasus ini diungkap. Jadi untuk TKP sendiri sudah tercemar, ditambah lagi di tanggal 19-nya kalau memang keterangan tentang Banpol ini benar, sudah bertambah lagi itu. Dan juga ada 19 sore yang mana Pak Yosep, Pak Mulyana, Yoris dan lain-lain juga ke TKP. Ini juga akan semakin mempersulit tentunya. Nah, ngomong-ngomong,
Ini pada segmen ini selain kita sedikit mengulas tercemarnya TKP tersebut ya, yang mana juga mungkin memberi andil kesulitan tersendiri dalam mengungkap kasus ini, kita akan bahas tentang Danu ya, yang mana gencar sekali oleh Pak Yosep dicurigai terlibat dalam kasus ini. Kira-kira seperti itu kalau saya tangkap ya. Dan Pak Yosep merasa di-framing oleh Danu CS. Nah, ini begini. Kalaulah Danu ini terlibat sesuai dengan kecurigaan Pak Yosep, ini kira-kira posisi dia di mana? Kira-kira dia ini berperan sebagai apa? Oke, kita lanjut, yaitu tentang seberapa besar kecurigaan Pak Yosep ini terhadap Danu. Nah, sebelum kita lanjut ya, sebaiknya kita saksikan dulu salah satu wawancara Pak Yosep terhadap koin 1077. Apa kata beliau? Yuk kita dengarkan bersama. Assalamualaikum Pak Yosep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu? Ya Bapak, kemarin saya ada share video di YouTube tentang Ya. BAP yang tidak mau ditandatangani oleh saksi D, itu ya Pak ya. Oh Ya, ya. itu sebentar Bapak, saya minta tanggapannya Pak Yosep, tapi saya mau Pak Yosep dengerin dulu ya analisa dari ini pernyataannya Pak Rohman gitu, yang dikutip oleh Anjas di Thailand. Bapak izin. Ya, siap. Saya akan dengarkan. Ini liputan dari bulan Juliani Mulyana di 5 Januari 2022. Oke, Rohman Hidayat mengungkap bahwa ada alasan lain dari keputusan Yoris untuk mengganti pengacara dan bergabung dengan sang ayah Yosef dalam menghadapi kasus Subang ini. Melalui wawancara eksklusif dengan tim dexjabar.com pada Rabu 5 Januari 2022, pengacara Yoris dan Yosef itu mengungkapkan perihal Danu yang sering berubah-ubah keterangannya saat dilakukan dikembor-kembor sampai dijadikan framing oleh Danu bahwa Danu itu betul-betul telah menuduh saya sebagai pembunuh. Itu aja. Wow, Danu. Itu yang lainnya. Wow. Saya tidak akan ngomong, tapi yang jelas-jelas dia telah memframing dan menuduh saya sebagai pembunuh. Itu aja. Dalam BAP yang diceritakan oleh Danu itu berkata bahwa Pak Yosep adalah pelakunya Bapak. Pembunuhnya. Dan tidak mau ditandatangani Bapak. Nah, saya itu herannya. Kenapa tidak ditandatangani? Itu yang bikin. Ini yang menjadi ngambang. Apa alasan yang sebenarnya? Itu terjadi di awal-awal kasus ya Bapak. Sebelum Danu didampingi oleh pengacara. Iya, itu sekitar setelah digigit anjing. Oh, Digonggong dan digigit anjing. Itu 3 hari dia di sana. baik Bapak, 3 hari ya Pak. Jadi benar Danu Iya. ada 3 hari diperiksa ya Pak. Betul. Wow, sangat berani. Oke, demikian tadi ya kita saksikan bersama, yaitu wawancara dari sahabat kita koin 1077 bersama Pak Yosep ya, yang mana di situ membahas tentang BAP Danu yang tidak ditandatangani versi mereka ya, yaitu dimana Danu ini sempat menuduh Pak Yosep sebagai pelakunya. Itu versi yang kita dengar. Kita nggak pernah tahu versi dari Danu sendiri kayak apa, kronologi waktu itu kejadiannya, memangkah demikian atau bagaimana kita nggak tahu. Awal-awal hal ini terungkap setelah adanya pengakuan dari Yoris ke PH-nya Pak Yosep dan Yoris ya. Oke, kita akan bahas begini ya, entah apa yang membuat Pak Yosep begitu yakin mencurigai Danu ya terlibat di kasus ini, kita nggak tahu pasti. Kalaupun kita ini bicara, kalaupun Danu ini terlibat ya dalam kasus ini, apa peranan dia? Apa motifnya? Ini yang perlu kita cermati. Ya memang kadangkala suatu kasus tidak serta-merta ada kaitannya dengan motifnya. Tapi
Coba kita bahas ya, kira-kira kalaupun Danu ini terlibat ya, saya bilang kalaupun Danu ini terlibat, itu peranan dia apa? Karena memang para saksi potensial ya, yaitu Pak Yosep, Mimin, Yoris, Danu, Wahyu, ini semuanya kedudukannya masih sama-sama saksi potensial yang masih bisa berpotensi menjadi tersangka. Nah, kalau kita sering membahas tentang Yoris dan Pak Yosep, coba sekali-kali kita bahas tentang Danu ya. Kalaupun dia terlibat, peranannya sebagai apa? Apakah sebagai pelaku tunggal? Apakah sekedar membantu atau sekedar mengetahui? Ya. Nah, di sini saya pikir kalaupun dia terlibat, itu hanya dua kemungkinan. Ini asumsi saya ya, nggak tahu kalau asumsi kalian semua kayak apa. Kalaupun terlibat, kemungkinan ada di peran membantu ataupun sekedar mengetahui. Karena apa? Dilihat dari latar belakangnya, dia ini kan seorang staf TU ya, jadi bagian umum, mungkin bagian disuruh-suruh seperti itu ya. Jadi mungkin hanya mengikuti instruksi-instruksi yang kalau dia lihat dari orangnya ini masih ya seperti anak polos dan lugu ya. Tapi kita nggak tahu pasti kepribadian dia yang sesungguhnya kayak apa. Nah, kalau dia membantu siapa kira-kira? Siapa dalang dibalik semua ini? Kalau dia mengetahui apa yang dia ketahui, sehingga di situ mungkin bagi pelaku-pelaku yang sesungguhnya, Danu ini adalah saksi kunci yang bisa membongkar semuanya. Bisa jadi karena hal itu dia akan dikambing hitamkan. Ini kalau dia tidak terlibat ya. Semuanya masih misteri. Karena semuanya masih misteri ya, seyogyanya kita pakai asas praduga tak bersalah. Belum tentu mereka-mereka ini terlibat. Tapi saya pribadi punya keyakinan bahwa memang ada orang dekat terlibat di sini. Ya. Tidak mungkin orang asing datang-datang langsung mengeksekusi ya. Kalaupun orang asing pasti waktunya nggak sepanjang itu. Ya, oke. Nah, kalau menurut kalian gimana nih? Kira-kira apakah Danu ini terlibat atau tidak? Ada potensi ke sana apa enggak? Kalau terlibat kira-kira apa peranan dia? Kalau dibilang motif sih kayaknya susah ya, kita mencari motifnya apa ya, agak susah juga. Oke, semuanya kita kembalikan ke pihak penyidik, biarlah penyidik yang mengungkap hal ini. Apakah ada perilisan atau tidak kita nggak tahu ya. Nah, terus menyangkut hal di tanggal 19 waktu Danu itu disuruh Yoris menjaga TKP. Nah, selama ini ada pertanyaan kan, ada juga kok di situ ada Wahyu, Opik, Kosasi. Siapa yang menyuruh mereka? Nah, ternyata ini atas usulan Danu. Ya, yang disuruh Yoris itu sebenarnya hanya Danu, tapi dia mengajak Pak Wahyu dan Opik serta Kosasi. Ini adalah wawancara Danu. Coba kalian dengarkan seksama, kira-kira seperti apa. Menurut kita begini, waktu Danu awasi TKP itu kan ada Wahyu, ya kan? Nah, itu Wahyu bisa ada di TKP itu ceritanya gimana gitu? Apa dia disuruh juga sama Yoris atau gimana gitu? Oh, siap-siap. Jadi gini. Jadi awalan itu pada jam 6 lebih gitu. Yang setahu Danu, nah itu kan sebelum Danu menyuruh ke Wahyu, Kosasi, Opik juga. Terus Ayus bilang gini, "Nu, tolong jagain rumah, takut ada barang-barang hilang. Pokoknya awasi itu." Nah, setelah itu Danu minta usulan, boleh nggak sama Pak Wahyu gitu. Terus Ayus menjawab, pada itu teh ya sok kena naon gitu mami. Nah, setelah Danu langsung Danu teh ke Pak Wahyu. Nah, Pak Wahyu baturan Danunya hampura sekarang teh dia amanat di Ayuris di piwarang jaga TKP. Nah, bilih ayah sahanu masuk kan nggak tahu juga sekarang teh gitu nya ayu nu cenah saur teh gitu saur Wahyu teh gitu. Nah, terus ngawartosan ka Pak Wahyu dan lagi ngajak kanu sanes duka Danu nu ngajak duka saha da hilap deui ka Bogor teh.
langsung angkatnya ke dari itu ke TKP. Nah setengah 7-an lah, setahu dan nomor setengah 7-an. Nah, kemarin kita jam 7 gitu. Nah pas ya pas awalan di TKP tadinya mau nongkrong di TKP kan gitu. Nah ada yang inisiatif udah aja saya di SMA 1 Jalan Cagak gitu, nongkrongnya kan bisa kelihatan agak enak juga. Nah, ya udah sok duluan gitu. Nggak tahu duluan Pak Wahyu, nggak tahu duluan Pak Kosasi, nggak tahu duluan Popi gitu. Ada mah pas itu teh beli dulu Surabi dan teh akhirnya dulu motor, yang belinya mah Danu gitu ke tukang Surabi yang deket TKP. Jadi Danu datangnya sebelum pemakaman, ibaratnya Danu nggak ke pemakaman berarti ya, Danu lagi awasin TKP gitu ya. Jadi ke pemakaman itu setelah almarhumah mau dimasukkan ke liang lahat. Ya cuma sebentar sih Danu mah gitu Mami, karena ada guru yang meminta untuk dianterin waktu itu teh. Udah sebenarnya dianterin aja sekalian gitu. Maksud Mami gini loh, Danu datang sama Pak Wahyu datang nggak ke pemakaman? Enggak. Oke. Nah, itu tadi wawancara Danu dengan Mama Alika. Di situ disebutkan bahwa yang nyuruh Danu adalah Yoris, cuman Wahyu Opi Kosasi atas usulan si Danu. Semuanya masih menjadi misteri, kita hanya bisa mengulas dan bisa mencermati, menilai, mengasumsikan, tapi kebenaran hanya ada di pihak penyidik. Oke, saya kira itu saja. Kita sambung di video selanjutnya ya. Oke, saya kira itu dulu ya guys ya. Terima kasih sudah menonton video saya. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila mana ada kata atau perilaku yang kurang pas. Sekali lagi yang berkenan silahkan di subscribe, dan yang sudah subscribe saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.